Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu dan Tito. Pada video kali ini kita akan membahas bincang kopi nih ya, bincang kopi tentang tips bagaimana mengkonsumsi kopi atau meminum kopi untuk penderita asam lambung. Oke, ya jadi pada video kali ini nih kita akan membahas ini, kita akan berbincang-bincang lah ya. Mungkin Sobat JPW sering lihat ya, atau sering mengalami juga ya, untuk penderita asam lambung itu kadang kalau minum kopi itu suka nggak kuat ya. Ada yang bilang kopi Robusta yang bikin asamnya naik, ada yang bikin kopi Arabica yang bikin asamnya naik ya, asam lambung yang naik, sehingga mereka tidak berani lagi untuk mengkonsumsi kopi. Padahal sebenarnya ada caranya ya, agar untuk penderita asam lambung ini untuk tetap bisa mengkonsumsi kopi, yaitu gimana sih caranya ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang nih dengan dokter Tito, disclaimer ya, dokter Tito SE, ME, apalagi tuh? MBA, Merit by Accident, ML, ML, Mobile Legend. Ya toh, jadi gimana dokter Tito? Nggak, dia bukan dokter. Ini disclaimer aja ya, kita bukan dokter, tapi memang kita sudah sering melihat dan berbincang sama dokter yang paham literasinya, paham literaturnya. Jadi ini disclaimer menurut pengetahuan saya, menurut pengetahuan kami gitu ya. Ya. Dan Jadi lo bukan dokter? Bukan MBA, bukan ML, bukan apa lagi tuh? Jilong. Saya Cyclops, iya. Ya, jadi kita bahas mitosnya dulu, Pak. Jadi banyak customer sih, ini pengalaman saya, customer tanya. Jadi, Mas Tito, saya mau beli kopi, tapi yang nggak asem. Karena saya suka sakit lambungnya kalau minum kopi asem. Nah, kalau Bapak ditanya nih, ditanya, mau kopi yang nggak asem, kopi apa? Kopi yang nggak asem, kopi apa? Kopi Robusta. Nah, mungkin Bapak 2012 ya kan pernah jualan tuh. Ya. Sampai sekarang gue juga jualan. Iya. Lu pikir gue sekarang nggak jualan? Bapak jualannya sekarang soft selling ya. Kalau dulu kan dia jualan beneran. Sekarang nge-branding ya. Iya. Masih jualan. Biasanya kalau ada yang nanya, saya mau minum kopi tapi beli kopi yang nggak asem. Saran ini apa? Karena kopi sakit lambung saya kalau minum yang asem. Robusta kan. Nah, bener nggak sih? Jadi mitosnya kopi yang asem, gitu. Ini mitosnya dulu, kopi yang asem. Arabica itu akan bikin sakit lambung, akan bikin sakit mah akut gitu ya, atau kumat gitu ya, sakit mahnya. Bener nggak? Menurut Bapak bener nggak? Iya, benar. Kalau kopi Arabica bikin asam lambung naik. Kopi Arabica bikin asam lambung naik karena rasanya yang asam. Sebetulnya itu mitos. Oh, mitos. Terus? Jadi bukan karena rasa yang asam yang bikin asam lambung naik. Bapak ngeliat muka saya asam. asam lambung saya naik. Nggak ngomong gitu, Pak. Saya udah tahu Bapak mau ngomong gitu sebenarnya. Gue lihat muka lu aja asam lambung gue naik, gimana gue minum kopi Arabica. Maaf ya, kita sambil begini ya. Udah lama Pak Togu nggak halo Sobat JPW gitu kan. Mungkin kalian semua kangen sama penampilan saya di sini ya. Saya iyalah ya. Dengan Pak Togu yang masih jualan itu. Jadi itu mitos Sobat JPW. Jadi bukan rasa asam pada kopi Arabica yang seketika akan bikin asam lambung Sobat JPW naik atau sakit mahnya kumat. Kenapa? Nah, sebetulnya ada banyak mitos yang beredar ya di pasaran, di peminum kopi atau penikmat kopi yang mungkin awam atau yang expert sekalipun yang dia belum pernah konsultasi ke dokter atau sudah pernah konsultasi ke dokter. Arabica tuh asam lambung bisa naik. Sebetulnya itu mitos. Gitu. Nanti kita jelasin faktanya apa. Terus ada juga mitos minum kopi sebenarnya kalau yang bener itu nggak pakai gula, nggak pakai susu. Gitu ya. Itu mitos atau fakta? Biar bikin asam lambungnya nggak naik. Mitos ini. Fakta. Itu fakta. Fakta, karena tambahan susu biasanya kalau susu tuh ningkatin asam lambung. Jadi asam lambung diproduksi untuk netralisir si susu. Susu tuh enak ya? Susu tuh enak, susu apa Pak? Fresh milk, susu cap nona, susu apa? Susu. Ada cap nonanya loh. Enak loh. Iya emang. Tapi karena laktosanya. Kopi kan enak, susu enak.
Kopi susu Enak banget. ya enak-enak. Enak Jadi banget. minum kopi sama nyusu yang enak-enak ya. Ngerti ya Sobat JPW maksudnya? Maksudnya minum kopi campur susu latte Iya, ya, enak. Jadi sebenarnya yang bikin asam lambung naik bukan si kopinya tapi susunya kalau dicampur sama susu. Gitu. Dan jadi sehat atau enggak sebenarnya balik lagi kalau dikonsumsinya berlebih pasti nggak sehat gitu ya. Apalagi ada gulanya. Susu, gula, kopi susu kekinian gitu, kopi susu gula aren kalau terlalu banyak pun ya malah jadi naik gulanya atau diabetes atau susunya laktosanya bikin enek biasanya. Nah, kita bahas faktanya satu persatu nih Pak. Jadi disclaimer kami, jadi saya sudah pernah membaca dan mendengarkan literasi bahwa yang buat asam lambung naik itu bukan rasa asam dari kopi Arabica, melainkan adalah kafein yang dikandung oleh kopi. Jadi mau Arabica mau Robusta, dia pasti akan bikin asam lambung naik. Tergantung tingkat kafeinnya lebih tinggi mana. Nah, Sobat JPW mungkin udah pernah baca atau nonton literasinya. Asam lambung itu akan naik karena menetralisir si kafein dan itu tidak instan Pak. Jadi habis minum nih, aduh sakit perut gitu. Enggak, itu mungkin karena ngaca saya. Oh iya sakit perut lihat muka saya asam. Jadi bukan karena kafein langsung minum terus langsung sakit perut, bukan, biasanya ada jeda waktu tersendiri dan itu tiap orang beda-beda dan berdasarkan jenis kelamin, berat badan, berdasarkan literasi kedokterannya gitu ya, dia punya resistansi terhadap kafein atau enggak. Jadi kalau Arabica atau Robusta, tingkat kafein yang lebih tinggi adalah Robusta Pak. Gitu. Robusta tuh simpelnya kalau kita ngomong berapa persen sih Arabica Robusta, simpelnya Arabica 1, Robusta 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi yang akan lebih bikin asam lambung cepat naik itu Robusta Pak sebetulnya. Robusta. Jadi kalau ada customer tanya, saya mau minum kopi tapi yang nggak asam di lambung, bukan kita saranin langsung Arabica, Robusta karena rasanya asam gitu ya, bikin Arabica bikin naikin asam lambung. Tapi sebenarnya Robusta yang akan bikin naikin asam lambung secara kafein. Itu baru fakta dan itu pun tidak secara langsung gitu instan abis minum di 5 menit berikutnya sakit perut, bukan. Itu ada penyebab kedua dan ketiga Pak yang bikin asam lambung naik di luar kafein. Jadi yang pertama, kalau Sobat JPW menderita asam lambung akut atau MAH yang akut, bisa coba untuk mengkonsumsi kopi yang lebih rendah kafeinnya. Jadi Arabica atau decaf mungkin kalau pernah dengar ya Pak gitu. Gitu. Kalau udah rendah kafeinnya ya insya Allah sih lebih aman ya daripada yang tinggi kafeinnya. Terus fakta yang kedua yang bikin asam lambung naik itu adalah rasa pahit dari Robusta Pak. Rasa pahit dari Robusta. Rasa pahitnya. Jadi kalau kita ini disclaimer saya lagi ya, logika saya, tapi saya udah baca dan nonton ya, dokter yang ngomong ya. Jadi ketika dia minum sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di tubuhnya, tubuh tuh reaksinya akan menetralisir. Gitu, lambung kan ngeluarin asam. Kalau yang diminum sebenarnya adalah Arabica kan rasanya asam katanya gitu. Terus lambungnya jadi kayak kena Arabica jadi perih gitu. Sebenarnya logisnya terbalik. Ketika kita minum asamnya Arabica itu lebih aman daripada minum pahitnya Robusta. Ketika pahit itu masuk ke lambung, lambung akan ngeluarin asam buat netralisir si pahit. Gitu. Jadi pertama Robusta karena kafein, kedua Robusta karena pahit. Gitu. Jadi dinetralisir sama asam lambungnya dan auto naik tuh. Tapi lagi-lagi ini juga nggak instan. Ini nggak instan buat bikin lambung sekaligus bereaksi itu secepat itu. Biasanya kalau dari literasi yang saya baca, proses pencernaan orang beda-beda. Paling cepat tuh biasanya sekitar 2-4 jam. Ada yang bisa 6-8 jam. Terus kalau yang benar-benar bikin sakit perut apa toh? Misalkan kalau ada customer yang benar-benar sampai nanya ke situ, baru saya jelasin penyebab ketiga. Jadi 3 dasar tuh. Pertama kafein yang terlalu tinggi, kedua itu adalah rasa pahit, yang ketiga suhu ekstrim. Nah ini sedikit orang yang membahas ini. Biasanya orang nyalahin Arabica salah karena asam, bikin perut kita jadi sakit gitu. Padahal bukan Arabicanya, mau Arabica mau Robusta, kalau suhunya ekstrim, yang dimaksud ekstrim itu apa sih? Suhunya tidak sesuai dengan suhu tubuh. Nah kita minum suhu, misalkan kopi tubruk, kita pernah bahas juga di Coffee Talk ya, yang kopi tubruk, air mendidih langsung diminum, ditiup-tiup gitu ya Pak. Nah suhu ekstrim itu yang justru bikin lambung cepat kontraksi dan ngeluarin asam lambung. Sehingga, nah yang ketiga ini, penyebab suhu ekstrim ini yang instan Pak. Jadi kalau Bapak minum panas banget atau dingin banget,
gitu, itu pasti akan langsung bereaksi lambungnya. Akan langsung keluar asam lambung, akan langsung sakit perutnya, akan langsung kena mah. Instan itu baru. Jadi kafein tidak, terus si rasa pahit tidak, yang suhu ekstrim justru. Dan ini sedikit orang yang tahu, karena orang biasanya ya nyalain kafein, nyalain rasa pahit atau asam. Padahal mau Arabica, mau Robusta, kalau emang dia panas banget atau dingin banget, pasti sakit mahnya. Gitu. Jadi tiga hal tersebut yang bikin asam lambung Sobat JPW naik gitu. Nah, mungkin ada masukan atau ada yang ditanyain lagi? Apa ya? Tips amannya. Tips amannya apa? Nah, tips amannya kalau mau minum kopi, sebetulnya yang tadi 3 hal itu penyebab primer. Kalau 3 itu dihindari, Kalau seharusnya pahit aman. karena ditinggalkan itu gimana tuh? Itu sama kayak asamnya muka saya. Loh? Saya keringetan gerah banget. Saya nggak, ambil Pak? tisu dulu. Hah? Kalau pahit karena di PHP-in atau ditinggalkan itu gimana? Kok saya jadi sedih ya, Pak? Karena muka saya asam ya. Itu bikin apa itu? Yang asam apa? Kalau pahit karena ditinggalkan itu asam kehidupan nih. Ya, asam garam kehidupan itu, Pak. Oh, itu asam itu beda. Itu nggak ada hubungannya. itu kalau Asam kata- lambung bisa naik nggak kalau? Itu kata Tuhan nasib, Pak. Oh, nasi. Tapi bikin asam lambung naik juga nggak? Naik darah ya, bukan asam lambung yang naik. Naik darah kesel ya kan, apalagi kalau ditinggalkannya sama pasangan yang lain yang Yang lebih- lagi sayang-sayangnya. Nah, Gimana tuh? kayak lagu ya. Gimana tuh, Val? Lu pernah nggak, Val, kayak gitu, Val? Ya, Baru kemarin ya? Oh. Kameramen. Asam lambung lo naik nggak, Val? kameramen Ya? kita habis ditinggalkan kemarin katanya. Enggak, Pak, udah. Itu nggak? Enggak. Jadi nggak ada hubungan sama asam lambung itu. Oh. Nah, iya. penyebab primernya tadi kafein, rasa pahit, sama suhu ekstrim. Ya. Kalau 3 itu, Bapak mau ngelucu mulu sih. Kalau 3 itu udah bisa dilewatin, ngelewatinnya apa ya? Berarti pilih yang kafeinnya lebih rendah, ya pilih Arabica. Terus pilih yang nggak pahit, pilih Arabica lagi. Terus pilih suhunya yang nggak ekstrim. Berarti kalaupun mau minum kopi hitam atau tubruk, ya nyeduhnya jangan 100 derajat juga. Atau mau minum es kopi susu, jangan dari kulkas dikasih es langsung diminum juga langsung. Dibikin agak-agak adem gitu. Itu 3 hal itu. Terus untuk penyebab sekunder, ya penyebab tambahannya biasanya karena belum makan. Ya sekarang orang belum makan, mau minum apa juga sakit perutnya, Pak. Gitu. Jadi kalau mau minum kopi, ya harus ada isinya dulu. Minimal diisi ulang apa kayak gitu, baterai. Isi ulang roti, makan pokoknya ada yang ganjel. Jadi jangan kena langsung kopi di perut gitu. Terus yang kedua, untuk jadwal minumnya juga biasanya disesuaiin, karena banyak orang yang minum kopi tuh edik ya kayak saya. Saya edik bukan karena doyan awalnya gitu. Awalnya karena memang kebutuhan Terpaksa. dan kewajiban. Ya, karena kerja kan di tempat kopi Sobat JPW ya. Mau nggak mau, ya lu harus cobain semuanya. Saya ingat banget 2016 di sini nih. Rasanya apa? Asemnya apa? Pahitnya apa gitu kan? Ingat gak? Udah lama banget, Oktober 2016. Tapi dari situ saya banyak belajar, ternyata ya kalau memang udah dibiasain ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sama lambung. Kalau minum kopi sambil ngerokok itu gimana? Minum kopi sambil ngerokok, nah itu belum ada literasinya tuh. Itu belum ada tuh. Belum ada ya? Belum ada, apalagi kalau minum kopi sambil Sambil ngerokok, ya lo harus ngerokok nih. Minum kopi ya, sambil ngerokok, bisa nggak? keselak, Pak. Sambil ngerokok. Oh, salah sih. Itu pengaruh nggak ke asam lambung? Kalau kopinya sebenarnya di luar rokok ya, itu nggak saya pelajari ya. Itu belum saya baca. Nanti mungkin bisa dicari literasinya, karena biasanya orang ngopi sambil ngerokok ya. Jadi makan dulu, terus waktu-waktu minum kopi, karena kopi kan ada kafeinnya. Jadi dia biasanya emang akan bikin seger juga, tapi nggak langsung abis minum terus kayak ramuannya Asterik terus berubah gitu, enggak. Berarti nunggu dicerna dulu kafeinnya. Dicerna dulu, biasanya tadi saya udah ceritain 3-4 jam, atau ada orang yang bisa 6-8 jam minum kopinya siang, ntar malam nggak bisa tidur biasanya gitu. Terus yang ketiga, ya suhunya jangan ekstrim-ekstrim. Jangan, ya memang kalau lagi siang hari bolong itu enak banget minum, apalagi Bapak suka bawa latte literan ya kan. Minum belum makan, belum apa, pasti sakit perut biasanya. Apalagi kalau lattenya
yang asam-asam kayak saya. Ya intinya gitu. Isi dulu perutnya, perhatiin waktunya, waktu yang tepat Kalau gimana? dompet perlu diisi nggak? Dompet perlu diisi. Itu juga bikin asam Oh, lambung. itu juga bikin. Lo tambahin dong. Ya kan dompet tidak boleh kosong. Karena ini Selain perut nggak boleh kosong, Hah? dompet juga. Dompet tidak boleh Karena ini lebih akut lebih daripada parah. daripada minum kopi ya. Nah, lebih parah. Perut kosong lu masih bisa enak lah. Cuman kalau dompet kosong tuh lu wah itu parah deh. Dompet kosong, hati kosong, pikiran hampa, bunuh diri aja. Jadi itu penting itu kalau dompet kosong tuh penting. Penting ya Sobat JPW, itu salah satu penyebab asam lambung. Tips dompet keempat kosong. berarti ya, dompet tidak boleh kosong. Dompet tidak boleh kosong sama hati. Hati tidak. Hati atau pikiran kosong ya kan? Iya. Kesurupan ya ada ya kan? Nggak bisa ya. Ada 5 jadi ya. Oh, iya benar. Ada 5 ya. Kayak balonku. Bercanda, itu bohong. Nah ini serius. Ini Nggak kita ada. bercanda. Man. Orang lagi bahas kopi jadi dompet. Lo nggak percaya? Coba lu tanyain. Kalau dompet lu kosong gimana? Asem nggak? Gimana, Val? Hati lu? Semuanya asem hidup lu. Lu kan dompet lu sering kosong, Val. Asem nggak, Val, hidup lu, Val? Kenapa bawa-bawa Noval, Val? Hah? Nggak, coba lu jawab. Asem nggak, Val, kalau dompet lu kosong, Val? Ya. Hah? Wih, sombong. Sombongnya Noval, dompet nggak pernah kosong. Tapi hasil lu. Kayaknya salah sih lu, Tok. Bukan Arabica, bukan Robusta, bukan itu mah nggak Bukan penting. panas, dompetnya. Dompet lu. Kalau dompet lu terisi, lu mau minum Arabica, mau minum Robusta nggak? Mau minum kapan aja, pasti udah makan ya kan? Semakin tebel isi dompet lu, semakin tidak berpengaruh tuh asam lambung gitu terhadap hidup lu, Tok. Itu yang bener, Tok. Iya, logikanya simple ya. Dompet tebel, bisa makan. Habis makan perut keisi, bisa minum kopi Arabica. Apapun ya kan. Beli kopinya yang bagus kualitasnya, minumnya enak. Ya Sobat JPW, jadi yang bener adalah intinya adalah dompet Anda tidak boleh kosong. Jadi itu sebenarnya solusinya, Tok. Solusinya itu sih bener. Iya kan? Nggak ada tuh. Kalau dompet lu kosong, lu mau beli kopi gimana coba? Iya, nggak bisa. Nggak Ya. bisa. Masa numpang temen terus ke kafe? Nggak bisa. Malu ya. Habis itu dicengin. Ya, lu numpang minum kopi Jadi doang. apa kesimpulannya? Faktor utamanya apa? Dompet Anda tidak boleh kosong. Oke, kita ambil kesimpulannya ya, karena Sampai makin- keringetan gitu sih makin- ngomongin dompet. Hah? Ya tahu lah Pak, habis Lebaran. Panas Pak. Kita kan Lebaran Pak. Aduh, Emang lu doang lebaran? Bapak sempitan kayaknya. Saya Lebaran. Lebaran itu ya. Oke, kesimpulannya jadi Sobat JPW, yang pertama dompet nggak boleh kosong. Itu nggak penting ya. Padahal paling penting juga sih, esensi banget. Oh gila, itu vital loh. Jadi kita tuh emang dalam hidup itu harus paham filosofinya tuh apa tuh. Tidak boleh kosong dompet. Jadi semua itu ada filosofinya, ada basicnya. Itu core of the core ya. Core of the core dari segala penyakit itu adalah dompet kosong. Iya sih. Dompet kosong, nggak bisa makan kena ma. Boro-boro beli kopi ya. Lu stres ya kan? Stres, habis stres ya kan, gangguan mental, gangguan jiwa. Jadi dompet kosong itu sumber penyakit. Makanya Sobat JPW, coba jualan kopi aja, biar dompetnya keisi. Terus? Kesimpulannya, ada Dompet 3 tidak boleh penyebab. kosong. Enggak, udah. Ada 3. Ini kagak kelar-kelar kontennya nih kalau gitu. Ada 3 penyebab utama atau primer, yaitu pertama adalah kafein. Makin tinggi kafein, makin bisa menyebabkan asam lambung naik. Yang kedua, rasa pahit. Makin pahit, berarti makin pahit kita berhubungan sama banyak hal ya. Ya Robusta, Arabica, ya roasting profile gitu ya. Jadi kalau memang makin gelap kan makin pahit, makin terang makin acid ya. Nah, makin pahit rasanya akan menyebabkan asam lambung makin naik. Kalau pahit yang tadi gue bilang? Hidup. Bukan, pahit karena ditinggalin, lagi sayang-sayangnya, pahit karena PHP itu gimana? Itu ngaruh nggak? Itu kedukun, Pak. Lah iya, ditinggalin lagi sayang-sayang mau gimana? Enggak, itu gue tanya, itu pengaruh nggak ke asam lambung menurut lo? Tapi kalau dompet keisi sih enggak. Nah, jadi intinya dompetnya harus Dompet isi. harus keisi. Jadi Sobat JPW, kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya, rasa pahit itu akan keisi sama dompet yang tebel. Jadi nggak akan ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke, yang kedua tadi, rasa pahit ya. Makin pahit akan makin meningkatkan asam lambung. Yang ketiga, yang primer itu adalah suhu yang ekstrim pada saat kita meminum kopi. Jadi, terlalu panas
atau terlalu dingin tuh sama aja. Akibat sama asam lambungnya dia akan lebih cepat bereaksi atau berkontraksi si asam lambungnya. Nah, penyebab primernya itu aja dihindari, terus waktu-waktu minum kopinya dicari yang tepat. Biasanya kalaupun memang mau minum pagi, berarti kan nanti reaksinya siang. Berarti siapin dulu, terus harus udah sarapan juga. Sama dompet nggak boleh kosong. Nah, itu yang paling penting. Apalagi ya, Pak? Apalagi udah sih. Udah sih ya. Jadi sebenarnya buat sobat JPW yang suka kopi tapi punya mah, tinggal disiasati aja, tinggal dicari selanya atau dicari solusinya. Kalau supaya nggak punya mah tapi suka kopi gimana? ya nggak apa-apa. Ini pertanyaan dibalik simpel tapi ngeselin loh. Buat sobat JPW yang punya mah mau minum kopi tinggal disiasati, ya kan? Dicari selahnya yang pas gimana, dicari solusinya. Kalau nggak punya mah, pengen minum kopi gimana? Ya tinggal minum. Tinggal minum. Kan gue nanya. Oh iya. Tapi kesel ya. Terus? Kalau nggak punya mah ya tinggal minum biasa. Yang penting dompet harus terisi. Ya terisi. Karena percuma lo. Lo nggak punya mah, mau minum kopi lo nggak punya dompet lo kopi, kosong. dompet kosong nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Malah muncul asam lambungnya. Oke. Ya kan? Terus? Asam lambung, muka asem, pahit kehidupan, ya kan? Semua muncul. Pokoknya semua inti dari dompet. Kerja dah lu, sobat JPW. Kan gitu. Iya dong. Jadi kamu jangan malas-malasan rebahan-rebahan aja di rumah ya. Kita harus bekerja keras ya. Nah, itu. Jadi solusi dari minum kopi yang tepat ya. Nah, jadi supaya dompet tebal itu kita harus bekerja keras ya. Jadi sebenarnya adalah gitu, Apa? bekerja keras tuh. Supaya dompetnya terisi. Jadi tidak asam Lambung. Gitu. Itu kesimpulan yang paling penting ya kayaknya ya. Oke, saya rasa cukup ya Pak. Kayaknya Pak, kita ketawa mulu nih setengah jam. Setengah jam ya. Berapa menit Pak? Tuh kan hampir setengah jam gara-gara dompet sama muka asem. Terus? Udah sih, terus ya pastikan suppliernya Sobat JPW juga yang memang apa ya, terpercaya ya. Stoknya stabil ya kan. Kirain lu mau ngomong, pastikan dompet terisi. Diulang-ulang. yang memberikan Sobat JPW kopi yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau ya kan, dan stoknya selalu ada ya kan. JPW Coffee Roastery. Toplesnya habis dicuci Pak. Wah iyalah, kinclong kan. Toples harus terjaga kebersihannya karena itu mungkin pengaruh juga ke asam lambung. Tiap Senin ya, inget ya. Tiap Senin kita cuci Sobat JPW. Jadi kalau mau nggak asam lambung, beli kopi di JPW aja. Sebenarnya solusinya itu. Iya, setelah kan? dompet terisi dan dompet kerja terisi keras. dan bekerja keras ya. Jadi kalian bisa beli kopi yang bagus, yang premium, yang specialty, ya nggak? Oke Pak, udah closing ah. Udah? Udah. Ya udah. Sekian dulu kali ya tips Sekian ya. dulu. Bincang kopi ya mengenai asam lambung ya, agar tidak terkena asam lambung ketika kita ingin mengkonsumsi kopi. Tipsnya seperti apa tadi udah kita bahas ya. Semoga Sobat JPW terhibur dan konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Terima kasih.